Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Terry Nur Alisa dan saya Maharani. Kami dari tim Media Pembelajaran Digital jurusan Pendidikan Komputer Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Berikut ini pemaparan dari pencapaian pembelajaran sejarah Indonesia. Dan tujuan dari pembelajaran sejarah Indonesia. Islamisasi dan silang budaya di Nusantara merupakan salah satu perdagangan yang dilakukan antar pulau. Begitupun dengan penyebaran agama Islam, di mana Islam dan jaringan perdagangan antar pulau sangat erat kaitannya. Kedatangan Islam ke Nusantara mempunyai sejarah yang panjang. Satu di antaranya adalah tentang interaksi ajaran Islam dengan masyarakat di Nusantara yang kemudian memeluk Islam. Hubungan penyebaran pengaruh agama Islam dan jaringan perdagangan antar pulau ini ditempuh melalui dua jalur perdagangan utama, yaitu jalur darat dan jalur laut. Apa sih islamisasi perdagangan antar pulau itu? Islamisasi perdagangan antar pulau itu merupakan perdagangan antara suku bangsa di Kepulauan Indonesia. Islamisasi perdagangan yaitu kegiatan perdagangan yang dilakukan di Kepulauan Indonesia ini sudah dimulai sejak abad pertama Masehi. Pelayaran dan perdagangan kerajaan-kerajaan Sriwijaya dengan negeri-negeri Asia Tenggara. Hubungan perdagangan Nusantara dengan Arab meningkat menjadi hubungan langsung dan dalam intensitas tinggi. Dengan demikian, aktivitas perdagangan dan pelayaran di Samudra Hindia semakin ramai. Kemudian, perdagangan wilayah timur Kepulauan Indonesia lebih terkonsentrasi pada perdagangan cengkih dan pala. Kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama, Samudra Pasa yang diperkirakan berkembang antara tahun 1270 hingga 1275. Yang kedua, Sultanan Aceh Darussalam pada tahun 1520. Kemudian, Kerajaan Islam di Riau berdiri pada abad ke-15. Dan Kerajaan Islam di Jambi dimulai sejak abad ke-9 atau ke-10 sampai abad ke-13. Dan Kerajaan Islam di Sumatera Selatan pada abad ke-16. Kemudian kerajaan yang ada di Jawa, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, dan Kerajaan Cirebon. Kemudian kerajaan Islam yang ada di Kalimantan. Yang pertama Kerajaan Pontianak dan yang kedua Kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Jaringan keilmuan di Nusantara. Pada bagian ini, kita akan memahami hubungan antara istana sebagai pusat kekuasaan dan pendidikan. Hubungan tersebut berupa pendanaan pendidikan dari mancanegara. Kita tahu bahwa sejak zaman kerajaan kota raja tidak hanya sebagai pusat pemerintah, namun juga sebagai pengembang ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama. Tujuannya para siswa kelak menjadi penerus dalam bidang pemerintah. Akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Apa itu akulturasi? Akulturasi merupakan campuran budaya satu dengan budaya yang lainnya. Masuknya kebudayaan Islam ke Nusantara tidak menyebabkan hilangnya budaya-budaya yang sebelumnya, namun justru memperkaya keragaman budaya di Indonesia. Berikut contoh-contoh bentuk akulturasi. Yang pertama ada seni bangunan, seni ukir, seni sastra, kesenian, dan kalender. Yang pertama yaitu seni bangunan yang terdiri dari masjid atau bangunan suci dan makam yaitu tempat orang-orang dikebumikan. Yang kedua, seni ukir yang terdiri dari patung dan kaligrafi.
Yang ketiga, ada seni sastra yang terdiri dari hikayat atau karya sastra yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng, dan badat yaitu teks dari Jawa dan Bali yang tidak selalu berdasarkan fakta dan bergenre campuran. Yang keempat, ada kesenian. Kesenian ini digunakan untuk menyebar agama Islam, seperti permainan debus, yaitu tarian yang diawali dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran, dan wayang golek atau biasa dikenal dengan wayang kulit. Kemudian ada kalender, yaitu sistem penanggalan Arab yang berpengaruh di Nusantara, diciptakan oleh Sultan Agung. Apa aja sih proses integrasi Nusantara pada masa Islam? Yang pertama, peranan para ulama. Kerajaan-kerajaan Islam yang muncul pada masa Islam di Nusantara menjadi awal terjadinya proses integrasi. Yang kedua, peran perdagangan antar pulau. Pulau-pulau penting di Indonesia umumnya mempunyai pusat-pusat perdagangan, misalnya di Sumatera dan Jawa. Yang ketiga, ada peran bahasa. Bahasa menjadi sarana pergaulan yang dimana di Nusantara, bahasa Melayu digunakan hampir di semua pelabuhan-pelabuhan. Sekian dari video pembelajaran kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.